Hai guys, kembali lagi dengan aku Sela Poppins di sesi Kismis, kisah misteri. Seperti biasa di sesi ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mistik yang ngeri-ngeri nih ya we. Dan di video hari ini aku akan membawakan kisah dari Indonesia. So di Indonesia ada beberapa tempat yang dikenal menyimpan banyak misteri. Mungkin dari kalian juga udah pernah mengunjungi tempat yang akan aku ceritakan nanti we. But sebelum kita ke kisahnya, please di like, share, comment, and subscribe dulu guys supaya aku makin semangat cari kisah horor buat Poppins aku semuanya. And now let's go into this street. Yang pertama kita akan bahas segitiga Bermuda Masa Limbo. Pasti kalian nggak tahu kan di Indonesia ada segitiga Bermuda juga. Aku percaya kalian pasti mengenal segitiga Bermuda yang letaknya di wilayah Samudra Atlantik, di mana di kawasan segitiga yang memiliki 4 juta kilometer persegi itu sering terjadi kecelakaan pesawat dan kapal laut, bahkan beberapa menghilang tanpa jejak. But kalian tahu guys, ternyata di Indonesia juga ada sebuah tempat yang memiliki keanehan dan kemisteriusan seperti segitiga Bermuda di Samudra Atlantik, yaitu tepatnya di Masa Lembo. Sisi segitiga Bermuda Indonesia ini menghubungkan antara Pulau Bawean, Kota Majene, dan juga Kepulauan Tengah yang berada di Laut Jawa. So, Kepulauan Masa Lembo ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Masa Lembo dan Kabupaten Sumeneb. Di segitiga ini sering terjadi kecelakaan. Awalnya dimulai dari tahun 1981 di mana kapal Tam Thomas II tenggelam dan setelah itu terbakar. Kecelakaan ini kemudian disusul dengan tenggelamnya kapal-kapal lain seperti Senopati Nusantara, KM Mutiara, KM Fajar Mas, KM Sumber Awal, dan KM Teratai. Selain itu guys, pernah juga nih pada tanggal 1 Januari 2007 ada kecelakaan pesawat Adam Air yang terbang tepat di atas lokasi tersebut dan kemudian hilang secara misterius. Bahkan sampai saat ini badan pesawat Adam Air itu nggak pernah ditemukan. Karena banyaknya peristiwa, para nelayan dan masyarakat di Masa Lembo pun selalu menghindari daerah segitiga ini. Bahkan ada juga masyarakat yang memberikan sejumlah sesajen ke laut. So guys, apakah kalian pernah tahu kisah segitiga Masa Lembo ini atau cuman aku aja guys yang baru dengar? Baru tahu aku loh ini, benar lah. Coba kalian drop komen kalian di bawah. Kalian udah pernah dengar atau mungkin pernah jalan-jalan ke sana kalian cuman nggak hilang. Yang kedua, Alas Purwo. Ini pasti udah sering kalian dengar juga. Jadi guys, Alas Purwo ini adalah sebuah taman nasional yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional Alas Purwo menjadi kawasan ratusan jenis flora fauna. Selain dikenal sebagai ekosistem hutan hujan, Alas Purwo juga dikenal dengan tempat yang menyimpan banyak aura mistis. Ada beberapa rumor yang beredar tentang keangkeran tempat tersebut, yaitu banyaknya orang sering menghilang di Alas Purwo karena Alas Purwo itu guys sering digunakan untuk belajar hal-hal gaib seperti pesugihan, mencari wangsit atau ilmu hitam. Dan katanya di sana ada 40 goa yang di setiap goanya memiliki penunggu yang berbeda-beda. Jadi setiap orang yang ingin bertemu dengan penunggu di sana, orang tersebut harus melakukan semedi terlebih dahulu guys untuk membuka mata batin mereka. Setelah udah terbuka mata batin mereka, maka orang yang bersemedi tersebut bisa melihat kerajaan jin di sana katanya. Tapi kalau kalian mau kalian coba, mau lihat jin mah tahu kalian coba lah kayak yang tutorial ku kasih tahu ini ya. Dan di sana ada kayak air terjun kecil gitu, nah itu disebut Sendang Lanang. So air ini bersumber dari dalam gua istana yang merupakan goa terbesar di Alas Purwo dan konon katanya goa tersebut dulunya merupakan tempat semedi Prabu Siliwangi. Dan untuk masuk ke dalam hutan Alas Purwo ada syaratnya juga lah ya. Kita harus bersih diri, kita harus minta izin kepada penghuni Alas Purwo yang kasat mata itu dengan singgah ke situs kawitan. Banyak cerita mistis dari pengunjung dan warga sekitar Alas Purwo. Jadi ada cerita bahwa mereka itu sering disesatkan saat berada di sana sehingga mereka banyak berputar-putar aja di dalam hutan Alas Purwo itu. Jadi balik-balik sana, balik-balik sana, kayak gitulah. Pusing. Bahkan ada juga warga yang mengaku saat melakukan semedi, mereka bertemu dengan harimau putih yang kemudian harimau itu menghilang tiba-tiba. Jadi ada mitos juga yang mengatakan saat kita berada di sana ya, pas ada yang manggil kita, "Oi, Ratu, oi Mawar, jangan kalian tengok, jangan sekali-sekali kita, siapa itu yang manggil aku?" Jangan ya guys ya, karena hal itu dipercaya akan membawa malapetaka dan biasanya orang tersebut akan menghilang dan gak kembali lagi. Pindah alam dia. Dan kalian tahu guys, waktu aku riset Alas Purwo ini, asli merinding kali aku,
Kayak ada yang ngawasin aku, kayak gitu diliatin, terus aku kayak gitu. Bahkan di tengah-tengah aku riset itu kayak ada suara teriak kayak gitu. Kayak gitu. Lama loh. Berapa detik juga itu, kaget juga aku. Tapi kulanjutkan juga risetnya. Mungkin dari kalian ada warga Banyuwangi atau dari tempat lain yang pernah mengunjungi Alas Purwo, kalian bagikanlah pengalaman kalian di kolom komentar guys. Nanti kalau serem, ku bacakan komen-komen kalian di sesi cerita Momo. Karena jujur aku tertarik kali ingin dengar pengalaman di Alas Purwo. Tapi kalau panjang kalian email aku aja, nanti ku taruh di description box ya. Yang ketiga, itu ada Gunung Salak. Nah, buat kalian suka hiking, kalian pasti tahu gunung yang satu ini guys. Karena kalau orang hiking, rata-rata pasti ke Gunung Salak itu. Bahkan aku juga sering lihat banyak podcast yang menceritakan pengalaman mistis yang mereka alami saat mendaki Gunung Salak. So, Gunung Salak ini letaknya di dua wilayah antara Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Nama Gunung Salak ini bukan diambil dari nama buah ya guys ya, melainkan dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata salaka yang artinya perak. Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang dikeramatkan. Menurut cerita yang beredar, Gunung Salak ini merupakan gunung tempat di mana Prabu Siliwangi menghilang. Selain itu, menurut mitos, Gunung Salak ini merupakan tempat di mana para Batara Kayangan turun dan bersemayam juga. Setelah adanya kecelakaan jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, kisah horor di tempat tersebut pun makin banyak lah weh. Mulai dari adanya teriakan wanita yang minta tolong, hingga terdengarnya suara gamelan yang entah dari mana asalnya. Jadi di Gunung Salak itu kayak banyak musik-musik gamelan kayak gitu, ting tong ting tong ting tong kayak gitu. Di Gunung Salak juga ada satu puncak yang disebut Puncak Manik. Nah, puncak ini dipercaya sebagai tempat kerajaan gaib Pajajaran yang di lokasi tersebut sering secara tiba-tiba ditutupi kabut. Menurut mitos ya, kabut itu menandakan bahwasanya para makhluk gaib sedang berkumpul di sana weh. Bahkan di Puncak Manik itu juga ada makam, nggak tahu makamnya siapa. Tapi kata orang-orang itu adalah makam Mbah Salak, yang warga percaya makam itu adalah milik salah satu pendaki yang meninggal di sana dan dikuburin di sana. Tapi masa iya sih guys, harusnya dimakamkan di tempat lahirnya atau di mana gitu nggak sih? Masa keluarganya kalau pas mau ke makamnya itu harus mendaki gunung dulu? Kalian yang pernah mendaki di sana coba kalian komen di bawah, memang ada ya itu ya makamnya itu. Dan ada beberapa titik juga di Gunung Salak yang dianggap angker dan keramat. Jalur pendakian ini sering menelan tumbal nyawa, bahkan banyak orang yang disesatkan juga. Salah satu jalur yang angker itu adalah di Kawah Ratu serta Curug Seribu, yang dimana katanya sering terlihat penampakan arwah jahat yang mengakibatkan orang tersesat dan banyak meregang nyawa di sana. Titik lainnya itu ada pada titik 47 dan 48 hektometer. Jadi banyak pendaki yang hilang di titik ini. Itu katanya disesatkan oleh makhluk halus. Dan biasanya di titik ini nama si pendaki itu akan dipanggil mawar-mawar. Kayak yang tadi aku ngomong, nah mawar-mawar. Nah kemudian yang dipanggil itu namanya disesatkan ke alam gaib. Hal ini bukan hanya dialami oleh 1-2 orang aja ya, melainkan udah banyak katanya yang mengalami kejadian tersebut. Buat kalian yang pernah mendaki Gunung Salak dan memiliki pengalaman horor, please bagikanlah pengalaman kalian juga guys tentang Gunung Salak ini. Oke, Alas Purwo, Gunung Salak, kutunggu kalian ya. Yang keempat, Desa Trunyan, Bali. Buat kalian yang pernah ke Bali dan maybe kalian pernah mengunjungi tempat tersebut yang letaknya di Kintamani, Bali, di desa dekat Danau Batur. Jujur aku belum pernah ya ke sana guys, tapi sepertinya next aku pengen ke sana karena cukup epic guys aku rasa. Biasanya kan kalau mayat atau jenazah itu kan dikapanin, terus masuk peti mati, terus dikubur atau langsung dikapanin dikubur gitu ya. Masing-masing agama lah beda-beda ya. Tapi beda dengan tradisi pemakaman di Trunyan guys. Di sini jenazahnya hanya diletakkan di atas batu besar yang memiliki 7 cekungan. Tapi ternyata nggak semua orang yang meninggal di Desa Trunyan bisa dimakamkan di makam Trunyan ini. Ada beberapa syarat rupanya weh. Jadi jenazah yang dimakamkan harus meninggal secara wajar dan tidak mengidap penyakit sebelum meninggal. Bukan hanya itu saja weh, tetapi juga dilihat dari baik buruknya perilaku orang tersebut saat dia masih hidup. So jenazah yang bisa dimakamkan di makam Trunyan terbagi menjadi 3 kategori lagi. Kategori yang pertama, apabila seseorang itu udah dewasa terus meninggalnya dengan cara yang wajar, maka jenazahnya akan ditutup dengan kain putih, kemudian dilakukan upacara, lalu diletakkan begitu saja di sebuah pohon besar yang disebut dengan tarumenyan. Dan kategori pertama ini disebut dengan semawaya. Terus di kategori kedua, apabila seseorang tersebut meninggal dikarenakan kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh, maka mayatnya akan diletakkan di kategori yang bernama semabantas. Terus di kategori ketiga, apabila
Apabila yang meninggal itu adalah bayi, anak kecil, atau orang dewasa yang belum menikah, maka mayatnya akan diletakkan di kategori yang bernama sema muda. Tapi uniknya ya nggak ada bau busuk yang keluar. Padahal jenazah itu hanya diletakkan begitu aja di dekat pohon. Malah yang tercium hanya aroma daun dan tanah layaknya aroma alam kayak gitu. Nah, bahkan lalat, belatung, atau yang lain-lainnya juga nggak ditemukan pada jenazah, bersih kayak gitu. Warga setempat mengatakan bahwa hal itu dikarenakan adanya pohon tarumenyan yang mengeluarkan bau harum semerbak yang dapat menetralisir bau busuk pada mayat. Dan anehnya pohon tarumenyan ini hanya ditemukan tumbuh di wilayah tersebut, jadi nggak ada. Kalian cari di selain ini trunyan ini nggak dapat lah tarumenyan ini. Kalian bawa pun akarnya ini kalian tanam di rumah kalian nggak dapat dia ya, nggak bisa dia tumbuh. Konon katanya pohon tarumenyan merupakan pohon tertua di Bali dan memiliki usia yang sudah lebih dari 11 abad atau 1000 tahun. Dan anehnya pohon tersebut masih bisa tumbuh hingga sekarang. Jadi tumbuh besar terus. Dan warga setempat meyakini bahwa pohon tersebut tumbuh bukan hanya dengan mengambil nutrisi dari alam, melainkan dari mayat yang ada di sana juga. Terus katanya juga aura negatif di sana diserap oleh pohon tersebut loh, sehingga kawasan makam Trunyan bersih dari hal-hal negatif. Nggak ada lah itu yang mistis-mistis, maksudnya ada hantu. Namanya jenazahnya udah berserak di sana kan. Padahal dengan mayat yang kelihatan kayak gitu harusnya serem gitu ya. Tapi katanya enggak sih, enggak serem sih ke sana. Penasaran kan kalian? Buat kalian yang nggak pernah pergi ke sana, bolehlah kalian ke sana. Tapi udah pernah ke sana, kalian bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. So guys, itulah 4 tempat misterius di Indonesia. Dan menurut kalian yang mana yang paling seram? Coba kalian komen di bawah. Kalau buat aku semua serem lah guys ya, makanya aku angkat ke video ini. Kalau nggak serem mana mungkin aku bawakan. Dan buat kalian yang mau membagikan cerita horor kalian untuk aku bacakan di Cerita Momok, kalian boleh banget kirim cerita kalian dengan rapi dan detail ke email aku. Nanti aku letak di description box. Serta jangan lupa cantumkan nomor WhatsApp atau akun IG kalian agar aku bisa bertanya-tanya kalau cerita kalian itu ada yang nggak jelas. So thank you buat kalian yang udah klik video ini dan udah support aku dengan klik like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kalian follow IG aku di @selapopins. Aku Sheila Popins, sampai jumpa lagi di Kismis selanjutnya. Bye bye. Hihihihi.